Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Depi Puspitawati sebagai moderator dari kelompok 5. Dan kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Sebelum masuk ke pemaparan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Devi Puspitawati. Yang kedua ada Dila Amalia. Yang ketiga ada Nur Fahmi Fardila sebagai pemateri ketiga. Langsung saja ke pemaparan materi. Untuk Dila Amalia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya, sehingga pada hari ini saya bisa melaksanakan presentasi mengenai struktur organisasi. Sebagai pemateri pertama yang akan saya paparkan, yaitu mengenai pengertian struktur organisasi, pembentukan struktur organisasi, dan penyusunan struktur organisasi. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian struktur organisasi. Secara definisi, struktur organisasi ini merupakan komponen-komponen penyusun perusahaan yang memperjelas kedudukan setiap posisi, termasuk juga pembagian hak dan kewajiban atas pekerjaan di dalamnya. Dengan adanya struktur ini, pekerjaan akan berjalan lebih optimal. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Yang selanjutnya yaitu mengenai pembentukan struktur organisasi. Melalui beberapa pendekatan, yang pertama pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci dalam pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan generasi milenial. Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan dengan melakukan focus group discussion untuk mengeksplorasi lebih lanjut alasan pemilihan preferensi variabel-variabel kunci yang ada dalam organisasi. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menggali lebih dalam terkait informasi yang diperlukan untuk merumuskan rekomendasi dalam penyusunan desain struktur organisasi. Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang fokus pada pengumpulan, menganalisis, dan mengombinasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif dalam sebuah penelitian. Yang selanjutnya yaitu penggunaan kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif akan menghasilkan pemahaman tentang permasalahan penelitian yang lebih memadai dibandingkan jika hanya menggunakan salah satu metode saja, menurut Creswell dan Clark pada tahun 2011. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan survei preferensi yang mengacu pada variabel-variabel kunci dalam pembentukan struktur organisasi yang dibagikan kepada responden dalam bentuk kuesioner. Data tersebut kemudian diolah dengan metode statistika deskriptif. Statistika deskriptif ini adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Menurut Purwanto pada tahun 2012 halaman 28. Dan yang terakhir yaitu mengenai penyusunan struktur organisasi. Walton
mengidentifikasi struktur sebagai dasar dari organisasi, termasuk tingkatan hierarki, rentang kendali, jabatan, dan peran, mekanisme kerja, dan cara pemecahan masalah. Berdasarkan Kamus Perilaku Organisasi, struktur organisasi didefinisikan sebagai pola hubungan antar komponen dan bagian dari organisasi. Dalam menyusun struktur organisasi ini terdapat 6 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu diantaranya yang pertama, spesialisasi kerja hakikat, yang kedua, departementalisasi, yang ketiga, rantai komando, yang keempat, rentang kendali, yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi, dan yang terakhir yaitu formalisasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dila yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk organisasi. Nah, untuk bentuk-bentuk organisasi ini banyak sekali ya macam-macamnya. Yang pertama ada organisasi garis atau lini. Bentuk organisasi lini timbul apabila hubungan antara tanggung jawab, wewenang, dan pekerjaan para pelaksana dilakukan dalam hubungan satu arah. Melalui hubungan satu arah tersebut juga tugas-tugas organisasi dijadikan acuan utama untuk menentukan kedudukan, jabatan, bagian, dan unsur lainnya yang di dalam organisasi itu sendiri. Nah, contoh dari organisasi ini bisa dilihat ada kepala balai. Nah, dalam kepala balai ini ada tiga bawahan. Yang pertama ada kepala bagian pelayanan tenaga, kepala bagian pengembangan kurikulum, kepala bagian evaluasi. Nah, pada kepala bagian ini juga ada bawahan tersendiri. Selanjutnya, hubungan bersifat tegak lurus, garis pimpinan lurus dari atas ke bawah, dan garis pertanggungjawaban lurus dari bawah ke atas. Merupakan jabatan atau badan hanya mempunyai satu jabatan atau badan di atasnya, kepada siapa ia bertanggung jawab, dan dari siapa ia menerima perintah. Yang kedua ada organisasi fungsional. Nah, pada bentuk organisasi fungsional ini juga dianggap penting apabila orang-orang atau kelompok staf sesuai dengan fungsi dan keahliannya diberikan kekuasaan atau wewenang untuk mengatur dan memerintah unit-unit pelaksanaan tugas pokok organisasi. Bentuk ini tidak mengutamakan hubungan hierarkis secara struktural, melainkan menitikberatkan pada fungsi yang perlu dijalankan. Bentuk organisasi ini lebih mengembangkan hubungan kefungsionalan. Nah, untuk organisasi fungsional ini bisa dilihat ya untuk gambarnya bahwa di sini penulisan struktur organisasi fungsionalnya seperti ini yang dilihat dari gambar yang telah disediakan. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, pada organisasi fungsional dalam pendidikan luar biasa, ini ada badan pendidikan dan pelatihan. Nah, pada badan pendidikan ini bawahannya ada pimpinan pelaksanaan. Nah, pada pimpinan pelaksanaan juga mempunyai dua bawahan ya, yang bisa dilihat dari gambarnya tersebut. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa Badan Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi untuk penyelenggaraan latihan kader kepemimpinan di tingkat desa. Latihan kader ini dilakukan oleh unit latihan kader yang merupakan bagian kefungsionalan Badan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan. Selanjutnya, organisasi kepanitiaan. Organisasi kepanitiaan mempunyai corak yang berkelainan dari keempat bentuk organisasi yang lainnya.
Organisasi kepanitiaan ini dapat didirikan baik oleh masing-masing organisasi ataupun oleh masyarakat. Tenaga pelaksanaan dalam organisasi kepanitiaan disusun dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kegiatan dan tujuan khusus yang harus dicapai. Contoh yang kita ambil ada contoh organisasi kepanitiaan tentang peringatan Hari Jadi Himpunan Kelompok Belajar Usaha tingkat kabupaten Kota Madia. Nah, ada ketua sekretaris atau bendahara, ada seksi-seksi. Nah, di seksi ini ada dibagi menjadi 5 ya, ada diskusi, pameran, pengabdi, perlombaan, dan upacara. Slide selanjutnya. Yang kelima ada struktur organisasi lingkaran. Nah, jenis ini tidak biasa, namun ternyata sering digunakan terutama untuk perusahaan startup. Adapun jenis struktur ini memang lebih modern dibandingkan tipe hierarki yang masih sangat tradisional dan cenderung terdapat kesenjangan perbedaan yang sangat signifikan. Adapun struktur tipe ini sebenarnya yang dimaksud untuk mengatakan bahwa semua individu di dalam perusahaan adalah bagian dari tim dan memiliki peran penting dalam perusahaan. Bisa dilihat ya contoh dari struktur organisasi lingkaran tersebut. Slide selanjutnya. Mungkin untuk bentuk-bentuk organisasi dicukupkan ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kontinum struktur organisasi. Secara umum, struktur organisasi dibedakan menjadi 2, yaitu mekanistik dan organik. Mekanistik dan organik ini adalah 2 kutub berseberangan dari kontinuum terkait kemungkinan struktur organisasi. Menurut Tom Broom dan James Stalker 1961 dalam Shin Mitsuhashi dan Kirsch 2008, organisasi mekanistik memiliki struktur organisasi yang lebih rigid dan biasanya ditemukan di lingkungan yang cenderung stabil dan dapat diprediksi. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Selanjutnya ke pemateri ketiga. Untuk Nur Fahmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan tentang karakteristik organisasi mekanistik, yang dimana ada 4 bagian, yaitu yang pertama ada pekerjaan yang ada dalam organisasi dibagi habis ke dalam bagian kecil yang terspesialisasi. Yang kedua ada definisi yang jelas dan pasti terkait hak, kewajiban, tanggung jawab, dan metode teknis tiap jabatan. Adanya struktur hierarki, kewenangan, dan komunikasi. Yang ketiga ada pengetahuan secara keseluruhan organisasi tersimpan secara eksklusif pada pucuk pimpinan organisasi. Yang keempat, terdapat arus komunikasi secara vertikal. Contohnya atasan dengan bawahan, sedangkan organisasi organik sifatnya lebih cair, yang dimana sesuai dalam lingkungannya yang berubah. Selanjutnya ada karakteristik organisasi organik. Yang pertama, tiap individu berkontribusi ke dalam organisasi yang ada penyesuaian dan pendefisian ulang uraian jabatan tiap individu melalui interaksi dengan individu lainnya. Yang kedua, ada arus komunikasi yang lebih luas dan lateral, bukan vertikal. Yang ketiga, pengetahuan bisa bersumber dari mana saja.
terutama di organisasi, tidak hanya menjadi konsumsi pimpinan level atas. Yang keempat, kepemimpinan dan Fortis melekat pada afiliasi dan keahlian yang berlaku dalam lingkungan tertentu. Selanjutnya ada desain mekanistik dan desain organik. Di sini organisasi mekanistik yaitu hasil yang alamiah dalam mengomunikasikan 6 elemen kunci organisasi. Desain mekanistik ini merupakan desain organisasi yang menekankan pada kepentingan pencapaian produksi yang tinggi dan efisien melalui penggunaan aturan dan prosedur yang ekstensif, sentralisasi wewenang dan spesialisasi tenaga kerja yang tinggi, mengacu pada asas kesatuan komando. Desain mekanistik ini memiliki hierarki dan kewenangan yang formal dengan tiap orang dikendalikan disupervisi oleh satu supervisor. Selanjutnya, berdasarkan rentang kendali desain mekanistik ini relatif sangat kecil dan memiliki level penjenjangan yang relatif tinggi dalam organisasi. Dikarenakan adanya jarak antara pimpinan puncak dan pegawai dalam organisasi, pimpinan puncak akan memperjelas peraturan dan regulasi. Hal ini dikarenakan pimpinan puncak tidak akan mampu mengendalikan kegiatan pegawai pada tingkat bawah, mereka menggantikannya dengan peraturan dan regulasi yang tinggi yang lebih rigid. Menurut Robbins tahun 2022-274. Sedangkan organisasi organik ini adalah organisasi yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap perubahan yang berasal dari eksternal organisasi. Organisasi ini sifatnya lebih bebas dan fleksibel dibandingkan organisasi mekanistik yang sifatnya lebih rigid dan stabil. Selanjutnya, desain organik ini memiliki pembagian tenaga kerja, tapi pekerjaan dari orang-orang yang di dalamnya tidak distandarisasi. Para pegawai cenderung lebih proporsional dan memiliki keahlian teknis yang memadai dan terlatih dengan menghadapi permasalahan yang beraneka ragam. Mereka memiliki beberapa peraturan yang formal dan sedikit pengawasan langsung dikarenakan mereka lebih mendapatkan pelatihan yang memiliki kode etik dan standar potensi. Kemudian organisasi organik ini memiliki sentralisasi yang rendah sehingga para profesional dapat merespon permasalahan dengan cepat, sehingga pimpinan puncak mungkin tidak memiliki keahlian yang spesifik dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurfahmi Fardila yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya diskusi akan dilaksanakan pada pertemuan nanti. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua kelompok 5 yang telah memaparkan materinya.